Shalom semuanya. Sesi ini Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Seperti yang harta yang tertinggi tersembunyi di ladang, dan kepada yang menemukan itu, mereka sadar betapa harga tertinggi ladang itu. Jika seseorang menggali tanah dan menemukan harta yang terbaik di dalamnya, dia akan menjual semua yang kepunyaannya dan akhirnya mau membeli ladang itu. Sebenarnya ladang itu tidak berarti, tetapi yang sungguh berarti adalah harta yang tersembunyinya. Ini adalah fakta yang sangat-sangat penting bagi kita. Dan di dalam kehidupan rohani kita juga begitu. Jika ada harta yang tersembunyi dalam ladang, memang menjual semua yang kepunyaan kita dan beli ladang itu sudah baik kan? Tetapi tidak ada orang yang menjual semua kepunyaannya untuk membeli ladang yang tidak punya harta. Setelah saya menerima keselamatan Tuhan dan percaya Yesus, sering saya berpikir sepertinya sejak kecil saya ikut gereja, tetapi sampai saya berusia 19 tahun, saya hanya berusaha untuk percaya Yesus. Pada tahun saya menjadi 19 tahun, saya menerima pengampunan dosa dan Yesus datang di dalam hatiku. Dan mulai saat itu, sudah sekitar 60 tahun berlalu. Dan sebelum Yesus ada di dalam hatiku dan setelah Yesus sudah ada dalam hatiku, sudah jauh berbeda. Dan setelah itu saya dapat menemukan sering bahwa Yesus kerja di dalam kehidupan saya. Baik saya sendiri dan keluarga saya juga, dan juga gereja-gereja yang saya memimpin, dan kepada anak laki-laki dan perempuanku juga, dan juga kepada cucuku. Bagian di mana saja Tuhan memberkati banyak. Oleh sebabnya, anugerah Tuhan itu besar dan saya berasa berterima kasih banyak sekali. Awal mulanya masih kurang tahu betapa besar anugerah Tuhan ini. Tetapi setelah saya berpikir ulang apa yang terjadi setelah saya terima Yesus Kristus, sebelum saya terima Yesus, apa saja yang saya berusaha tidak sama sekali yang berhasil. Tetapi setelah Yesus datang, semua dari kehidupanku tetap menjadi berubah dan menjadi bagus. Dulu saya kena sakit penyakit MA, Tuhan menyembuhkanku dari sana. Dan satu ketika saya sakit jantung, akhirnya hampir sempat kebahayaan kematian. Tetapi setelah Tuhan menyembuhkan jantungku, tidak hanya itu saja, sampai semua kesehatanku sampai sekarang. Kapan saya menemukan jantungku kurang sehat adalah dulu saya masih ada di dalam militer. Waktu itu saya harus terima latihan gerila, itu latihan yang parah sekali. Satu ketika merasa semua badanku terasa kelumpuhan dan saya terpingsan. Lalu saya menemukan jantungku tidak sehat. Oleh sebab itu, sejak kecil saya tidak suka olahraga yang keras. Seperti kayak sepak bola, itu saya tidak sama sekali bermainnya. Tetapi setelah saya menjadi baik jantungku ini, apa yang saya dapat terasa adalah seperti yang seorang dokter akupunktur berkata, jantung, hati,
dan Mach ini sudah terhubung. Jadi ada yang satu yang menjadi kurang sehat, yang lain pun akan berikutnya. Dan setelah saya sembuh jantungku, saya terasa paru-paruku menjadi baik lagi. Dulu saya berolahraga, oleh sebabnya saya terlalu cepat capek, tidak bisa lama olahraga, berenang. Tapi setelah saya sembuh jantungku, saya terasa ya lebih 1 jam berenang sudah gak apa-apa. Selama 1 jam lebih berenang, tapi tidak sama sekali terasa capek atau kebebanan kepada jantungku. Sebelumnya saya stroke 1 kali 2 kali harus bernafas. Tapi sekarang 1 sampai 4 kali tanpa bernafas nggak apa-apa. Dan setelah jantungku menjadi baik, saya merasa hatiku menjadi baik juga, hati organku. Lalu lambungku menjadi baik juga. Mulai tahun 1999, jantungku menjadi sembuh dan baik. Sejak tahun itu sampai sekarang adalah waktu-waktu yang terbaik kesehatanku. Sekarang ini banyak orang mempunyai banyak permasalahan dari tubuhnya, tetapi sampai sekarang saya tidak terasa apa-apa permasalahan kesehatanku. Dan selama saya berpikir hal-hal itu, saya merasa syukur sekali kepada Tuhan. Sebelum Yesus datang di dalam hatiku, dulu saya mempunyai banyak hati-hati yang kebebalan. Apa saja yang saya menemukan, saya selalu mempunyai ketidakpuasan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, dan kepada sosial juga. Dan kepada orang-orang yang kaya, saya terasa marah. Lebih baik ada peperangan, lebih baik mereka mati semua. Seperti hati yang jahat itu penuh dalam hatiku. Lalu setelah Yesus Kristus mengampuni semua dosaku di atas kayu salib, lalu saya menerima pengampunan dosa, seperti hatiku menjadi seperti salju. Itulah saya dapat iman dari Tuhan dalam firman Tuhan. Setelah saya sadar bahwa semua dosaku telah dihapuskan seperti salju, lalu firman Tuhan masuk ke dalam hatiku, lalu kehidupanku menjadi makin berkat. Sebelumnya, hatiku mempunyai keirian, kecabulan, dan hati-hati yang jahat penuh sekali. Tetapi sekarang, Tuhan sedikit demi sedikit mengeluarkan hati-hati yang jahat dari hatiku. Lalu, hati yang bersyukur memulai muncul, hati kegembiraan dan hati kebahagiaan memulai memenuhi di dalam hatiku. Jadi, saya dapat merasa pendamaian menguasai di dalam hati saya. Tidak hanya itu saja, tapi dari semua skala bagiannya lain juga, Tuhan memimpin kepadaku seperti apa yang saya tidak sama sekali membayangkan terdahulu. Dulu gereja membeli mobil untuk saya. Ada yang catatan ABS di belakang kacanya. Itu katanya anti-brake system. Jadi sistem anti-remnya gitu, biar mobilnya tidak akan terlicin. Jadi secara otomatis lem itu diinjak dan diputus 40 kali per titik. Karena di Korea di musim dingin ada banyak hujan salju. Jadi jika menginjak rem di atas jalan yang sudah membeku, oleh sebabnya terlalu licin, mobilnya terputar. Tetapi sudah mobilnya mempunyai ABS, anti-brake system itu, pada saat mobil mau menjadi
terlicin, itu akan lepas lem dan menginjak kembali, itu akan mengulangi 40 kali per detik. Akhirnya itu tidak akan terlicin. Lalu saya tanya kepada yang membeli mobilnya, apakah ABS itu terpasang di sini? Oh iya, kami pasang itu. Jadi oleh sebab itu saya dapat menyetir mobil yang pakai ABS. Jadi saya mau menguji coba. Ada yang bukit di sana. Di situ sudah ada yang menjadi es beku. Pada saat saya turun dari jalan itu, saya menginjak rem. Dan ada suara seperti ini, tapi mobilnya tidak akan terlicin. Jadi seperti begitu, mobil-mobil mempunyai banyak fungsi yang khusus. Dan mobil yang mempunyai banyak fungsi adalah yang mobil-mobil yang berharga. Mobil yang saya punya sekarang ini mempunyai seperti kepala elektronik, dan dia mengontrol semua fungsi di dalam kendaraan. Satu ketika atau hari yang terhujan deras, saya menyetir mobil di jalan tol. Dan itu sudah menjadi malam. Jadi penglihatan pun tidak baik dan saya terasa capek sekali. Dan semakin lama saya menyetir mobil, tapi di situ di layarnya ada ternyata muncul gambar cangkir. Di situ ada tercatat lebih baik kita istirahat, katanya. Jadi seperti yang suruh dari mobil, saya masuk ke tempat istirahat dan istirahat di situ. Memang otak pintar itu di dalam mobil merasa kondisi sopir sama kendaraan dan kasih saran gitu. Dan jika saya jarak jauh itu terlalu dekat, biasanya mobilnya tidak memberi alatnya, tetapi pada saat kami memasang menyala fungsi itu, jika mobil depan mengurangi kecepatan, mobilku menaiki kecepatan secara otomatis. Jika tidak ada mobil di depanku, itu akan maju lebih cepat. Seperti mobil-mobil yang mewah, mempunyai banyak fungsi yang terbaik. Seperti GPS pun juga yang baik. Nah, seperti begitu di dalam Yesus Kristus juga ada banyak fungsinya. Dulu hatiku selalu ada banyak hati-hati pikiran-pikiran yang pengirian, kejahatan, dan sering mempunyai hati yang jahat kepada ayahku sama teman-teman yang lain, dan menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Tetapi setelah Yesus datang ke hatiku, saya dapat merasa pembencian hatiku ini sudah tidak ada lagi. Dulu saya sering membenci orang yang lain, tetapi akhirnya saya dapat merasa dan memahami kenapa orang membenci yang lain. Jadi setelah Yesus masuk ke dalam hatiku, hanya apa yang saya melihat adalah apa yang positif. Jadi sampai sekarang memang tidak ada mesin khususnya begitu. Tetapi jika ada yang mesin dapat memperbarui hati manusia, itu akan terjual baik sekali. Ya, kenapa Anda sekarang hidup dengan tidak kebahagiaan? Ada apa terjadi kepadamu? Katanya, sekarang saya sulit karena suamiku. Setelah suami pulang dari kerja, dia marah-marah. Oh, kalau gitu datang di perusahaanku dan aku akan memperbarui hati suamimu. Dan mengeluarkan hati yang kebebalan, kesebalan, dan memperbarui hati dia mengingini kepada Tuhan. Dan jika anakmu tidak fokus kepada pembelajaran, udah nggak apa-apa. Butuh 200 juta untuk memperbarui hatinya. Begitu.
Jika kita memperbarui hati dengan mesinnya, betapa indahnya, baiknya, ya kan? Seperti dulu kita pakai mobil yang tua, tetapi beli mobil baru itu bagus sekali. Seperti fungsi-fungsi yang ada di dalam mobilku, memang saya tidak bisa pakai semua, tidak tahu semua. Masih ada yang fungsi yang masih saya tidak bisa pakai. Tapi oleh sebab saya tidak mau belajar, saya tidak bisa pakainya. Sepertinya begitu, seperti Yesus masuk ke dalam hatiku dengan banyak opsinya, banyak fungsinya. Setelah Yesus datang ke dalam hati kita, apa yang dia mengerjakan adalah seperti yang pada saat kita berdoa untuk kesehatan, kita menjadi sehat, dia akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Dan tidak hanya itu saja, dan dia mengeluarkan semua hati yang jahat, kekotoran di dalam hatiku, dan akan memberi pendamaian, kegembiraan, akan tetap memberi di dalam hati kita. Inilah bagaimana Yesus bekerja di dalam hati kita. Selama saya hidup di dalam Yesus Kristus, sering saya berpikir begitu. Ini bukan pikiranku, aku tidak sama sekali pernah berpikir hati-hati ini. Ini bukan aku diri sendiri, tetapi ini adalah hati Yesus. Setelah Yesus datang kepadaku, hati yang baru ini muncul dariku. Ini sering saya dapat merasa. Seperti harta yang terpendam di ladang. Ini maksudnya Yesus Kristus. Harta itu adalah indah dan bagus sekali. Dan indahnya seperti pada saat kita menyetir mobil, kadang menginjak rem secara darurat, ya kan? Itu lebih keras, beberapa kali keras dari biasa. Nah, seperti yang fungsi yang mobil mempunyainya, itu membantu banyak kenyamanan kehidupan manusia. Seperti itu, Yesus sudah mempunyai banyak fungsi di dalam kita. Fungsi untuk mengeluarkan hati yang ketakutan dan kejahatan, dan fungsi untuk mengeluarkan hati yang membenci, dan fungsi untuk mengasihi orang yang lain, dan fungsi untuk kita dapat melayani Tuhan, fungsi untuk kita mengasihi sesama manusia. Memang ada seperti begitu, banyak mobil mempunyai harga masing-masing, ada yang murah, ada yang harga yang tinggi. Seperti yang mempunyai banyak fungsinya, harusnya berharga kan? Seperti Yesus Kristus, seperti yang mobil mewah datang kepadaku dan dia memperluaskan fungsiku. Ini kita dapat lihat. Memang aku tidak sama sekali bisa melakukan hal ini. Aku tidak bisa menyaksikan Tuhan dengan diri sendiri. Aku bukan orang yang dapat melayani Tuhan. Tetapi setelah Yesus datang kepadaku, dia mengaruniakan dan memberkati yang hebat yang tidak dapat menjelaskan. Oleh sebab itu, jika kita menemukan fungsinya, kasihnya dari Yesus Kristus yang telah di dalam kita, seperti yang orang menemukan harta yang terpendam di ladang, apa yang dia mau melakukan? Menggali lagi dan memasukkan lebih dalam dan berusaha membeli ladang itu, ya kan? Lalu dia menjual semua kepunyaannya dan kekayaannya dan membeli ladang itu, tidak terasa sayang sekali. Kepada orang yang menemukan harta di ladang, dia tidak terasa sayang untuk menjual kepunyaannya. Tetapi kepada yang tidak menemukan harta itu, untuk membeli tanahnya, ladangnya, dia terasa sayang sekali. Seperti Yesus adalah seperti harta yang terpendam di ladang. Kepada seseorang, Yesus tersembunyi. Kepada sesuatu orang, harta Yesus ini tidak akan tersembunyi. Artinya, kepada
beberapa orang mempunyai Yesus, ada kepada yang tidak mempunyai Yesus dalam hatinya. Kepada yang mempunyai Yesus atau tidak, itu sudah jauh berbeda, tidak dapat dibandingkan. Setelah Yesus datang di dalam hatiku, dan dia mengerjakan banyak hal kepadaku. Tetapi lebih baik daripada semuanya, apa yang Tuhan mau memberikan adalah kegembiraan dan kebahagiaan dan membuat pikiran dan hati yang masih belum ada terdahulu. Dulu satu ketika saya harus pimpin ibadah acara di desa orang-orang kusta. Pimpin KKR sekitar 1 minggu. Setelah kami memutuskan ke situ, tapi pada saat sudah mendekat waktunya ke situ, saya terasa agak gugup. Apakah mereka kasih makanan kepadaku terpisah atau harus makan bersama? Apakah saya harus tidur bersama dengan mereka atau akan kasih kamar yang khusus? Nah, seperti begitu kekhawatiran muncul dalamku. Satu ketika, sehari pagi-pagi saya berdoa dan datang di tempat ibadah, saya berdoa. Pada dalam doa, tiba-tiba saya dapat berpikir firman Tuhan bahwa Yesus makan bersama Simon di Betania yang sakit kusta itu. Katanya apa? Simon yang sakit kusta. Artinya bukan dia dulu sakit kusta, tapi sedang dia penyakit kusta. Dia adalah sakit kusta. Bagaimana dia dapat tinggal di dalam rumahnya? Biasanya orang-orang yang sakit kusta dari Israel harus usirkan dari rumah, ya kan? Tetapi kepada beberapa yang dapat tinggal di dalam kotanya tidak adalah keluar dari raja atau pintar. Tapi sakit kusta, siapa yang dapat tinggal di dalam kota adalah sakit kusta di seluruh badannya. Karena Tuhan berkata dia sudah suci jika dia adalah sakit kusta pada seluruh badannya. Jadi pada Yesus makan bersama dengan dia masih orang sakit kusta. Dan dia berada di dalam kota. Artinya dia sakit kusta yang seluruh badannya. Dan Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Pada saat saya membaca itu, saya terkaget sekali. Yesus Kristus yang tertinggi. Yesus Kristus yang maha kuasa dan maha kudus, maha tinggi. Dia sendiri datang kepada rumah Simon si kusta. Dan dia masuk ke dalam rumahnya. Dan dia duduk makan bersama. Tiba-tiba apa yang saya dapat berpikir adalah Yesus Kristus yang berharga tertinggi, dia pun akan datang di dalam rumahnya si kusta. Tetapi aku ini orang yang rendah, tidak baik. Apa gunanya ragu-ragu untuk datang ke tempat kusta? Setelah saya menemukan firman Tuhan ini, hati yang terasa gugup karena ke tempat sakit kusta itu dapat dikeluarkan. Dalam doaku ada pikiran yang baru masuk adalah, sakit kusta itu bukan orang yang khusus. Jika kamu kena, kamu pun akan menjadi sakit kusta. Ini kedua hati masuk dalam hatiku, lalu saya datang di tempat sakit kusta. Saya tidak sama sekali terasa beban dengan mereka. Makan bersama, minum bersama, tidur bersama. Tidak sama sekali ada masalah. Dulu saya berpikir bahwa, dulu aku bukan orang seperti ini. Aku sudah tidak begini, tapi aku sudah menjadi baru. Ini bukan hatiku sendiri. Dengan hatiku diri, aku tidak bisa melakukan ini. Ini adalah hati Yesus. Inilah hati yang dikasih Yesus. Dengan itu saya dapat hidup berbahagia.
Yesus adalah harta yang sangat-sangat indah. Semakin banyak saya mengalami tentang Yesus Kristus, semakin banyak saya bertemunya, dan keuntungan yang dikasih oleh Yesus tidak dapat dibandingkan dari uang atau harta yang lain. Jadi saudara, jika kita melihat Yesus, tetapi kepada yang menemukan harta yang terpendam di dalamnya, dan ada yang tidak menemukan hanya melihat tanah di ladang, itu sudah jauh berbeda. Jika dia sungguh menemukan harta yang banyak tertanam di dalam ladang ini, apa yang dia punya hatinya, pikirannya? Memang kita semua seperti begitu, ingin sekali mau membeli tanahnya. Jadi walaupun tidak punya uang, walaupun begitu menjual semua kepunyaan dan meminjam uang pun mau membelinya. Seperti kita tidak mempunyai apa-apa, tetapi jika hanya Yesus Kristus ada, semuanya tidak akan masalah. Kenapa? Karena Yesus akan menambah semuanya dengan anugerahnya. Selama 60 tahun saya tinggal di dalam Yesus Kristus, saya dapat menikmati berkat oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang berkat dan keuntungan saya dapat oleh Yesus tidak dapat menjelaskan semuanya. Oleh sebabnya dia adalah sangat-sangat berharga. Jadi apa yang saya hilang, enggak apa-apa. Karena Yesus yang saya sudah terima. Jadi tetap bisa bergembira dan senang sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, kepadamu juga, semoga Anda pun menemukan Yesus Kristus yang berharta ini dapat ditemukan kepadamu. Semoga anugerah Tuhan berlimpah-limpah kepadamu. Terima kasih banyak.